Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan. Pada video kali ini kita akan membagikan informasi kepada teman-teman semua yang cukup bagus ya. Nah, kebetulan kali ini kita akan berbagi informasi lowongan yang ada di Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau Rumah Sakit Universitas Diponegoro. Buat teman-teman semua yang belum bekerja lah atau yang sedang mencari pekerjaan, di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua di rumah sakit ini. Dan untuk apa saja lowongannya, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe channel ini agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari lowongan kesehatan tentunya. Dan jangan lupa untuk men-share ke teman-temannya, kali aja ada posisi yang dibutuhkan di sini. Oke, kita langsung saja menuju ke informasi lowongannya. Nah, untuk informasi lowongannya, silakan teman-teman bisa langsung masuk saja ke website dari Rumah Sakit Undip ya, atau Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau Universitas Diponegoro di rsnd.undip.ac.id, atau teman-teman tinggal mengetikkan saja RS Undip, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Atau teman-teman bisa mengklik link di deskripsi video ini aja untuk teman-teman agar bisa langsung masuk ke rumah sakit Diponegoro. Nah, kita akan langsung masuk saja ke sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tampilan awal yaitu di rumah sakit Diponegoro atau selamat datang di Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang ya. Nah, untuk informasi lowongannya di mana, silakan teman-teman bisa lihat di bagian atas ini. Nah, di sini ada informasi lain, ini silakan teman-teman bisa klik saja. Ini ada penerimaan pegawai mitra RSND 2022. Jadi buat teman-teman semua ya, selamat hari tahun baru 2022. Semoga kedepannya kita bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kita ya, dari admin lowongan kesehatan. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam penerimaan pegawai ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk informasinya ini bisa teman-teman lihat, ini ada informasi lowongannya. Kita akan membahas satu persatu. Di sini bisa teman-teman lihat, ini ada teman-teman bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau SNND tahun 2022, Rumah Sakit Diponegoro akan menerima pegawai mitra dengan jabatan sebagai berikut. Ini ada pengumumannya, bisa teman-teman download di sini ya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah pengumuman penerimaan pegawai mitranya. Ini bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini untuk link upload dokumen. Jadi nanti teman-teman akan disuruh untuk upload dokumen di bagian yang paling atas ini, link uploadnya ya. Kita akan masuk, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu apa saja sih yang dibuka oleh Rumah Sakit Diponegoro. Dan di sini kita lihat saja di bagian websitenya. Ini teman-teman jika klik di sini ya, nanti selengkapnya maka akan ada tampilan PDF-nya seperti ini, tapi kita akan membahasnya di website yang ada di sini. Dan ini yang pertama untuk informasi lowongannya, yaitu ada pengelola data barang milik negara. Ini kualifikasinya sendiri yaitu minimal D3 akuntansi perpajakan yang dibutuhkan satu orang, dan penempatannya nanti pengelolaan aset ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk persyaratannya ya, persyaratan khusus yaitu diusahakan pria memahami proses administrasi dan pengolahan data, terampil menggunakan MS Word dan internet sederhana, maupun bekerja mandiri ataupun tim. Kemudian yang selanjutnya ada pengadministrasian keuangan, ini minimal D3 akuntansi yang dibutuhkan cuma satu orang teman-teman, yaitu penempatan untuk di kasir ya. Nanti diutamakan pria, bersedia bekerja shift, teliti, tekun dan cekatan, mampu bekerja dalam tim, jujur dan disiplin. Kemudian selanjutnya ada pengadministrasian umum, ini yang tadi keuangan dan ini yang umum ya, minimal D3 administrasi atau manajemen. Kemudian informasinya yang dibutuhkan lumayan banyak kalau yang ini, yaitu 3 orang. Kemudian untuk penempatannya sendiri ada pengadministrasian umum, ini menguasai komputer minimal ya, Microsoft Office. Kemudian yang selanjutnya ini masuk ke tenaga kesehatan ya. Yang pertama ada perawat. Untuk perawat sendiri ini dibagi dua, yang pertama ada perawat nurse dan yang kedua ada perawat D3 keperawatan. Untuk yang perawat S1 nurse ini yang dibutuhkan 2 orang. Kemudian nanti untuk penempatannya nanti akan ditempatkan di instalasi bedah sentral dan ICU. Dan untuk persyaratan khususnya sendiri ini memiliki KTA atau PPNI atau NIRA ya, memiliki sertifikat BLS atau BTCLS, kemudian memiliki sertifikat pelatihan, kemudian tambahan surat permintaan surat keterangan magang kamar bedah atau ICU. Kemudian yang selanjutnya ini ada perawat yang D3, ini yang dibutuhkan lebih banyak yaitu sebanyak 3 orang. Kemudian untuk penempatannya sendiri ini ada instalasi bedah sentral atau
dan instalasi rawat jalan. Ini yang disyaratkan atau persyaratan khususnya yaitu memiliki KTA, kemudian memiliki sertifikat BPJS atau BLS, kemudian memiliki sertifikat pelatihan, kemudian tambahan ya, pelatihan tambahan ya, yang lainnya itu silahkan tonton jika ada surat permintaan, surat keterangan, kemudian magang kamar bedah ICU, kemudian memiliki sertifikat Warn Care untuk penempatan instalasi rawat jalan. Jadi silahkan teman-teman sepunyanya ya sertifikat, silahkan bisa langsung dilampirkan dan tentunya memiliki STR ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya ada teknisi laboratorium atau analis kesehatan. Ini yang dibutuhkan D3 analis kesehatan dan yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 orang, dan untuk penempatannya nanti di instalasi laboratorium. Yang selanjutnya ada fisioterapi. Ini ada D3 fisioterapis, ini yang dibutuhkan 3 orang, 1 orang ya. Penempatannya rehabilitasi medik, kemudian helper. Ini kalau helper ini ya maksudnya kayak membantu begitu ya. Ini minimal SMA, ini yang dibutuhkan yaitu 2. Kemudian yang dibutuhkan 2 orang, nanti tempatkan di instalasi rekam medis tadi. Jadi helper ini seperti teman-teman kalau sama ada yang daftar dari instalasi rawat jalan atau merawat inap, nanti teman-teman ini yang bantu ngambilin CM-nya, kemudian diserahkan ke bagian, kemudian yang di bagian bangsalnya ya, atau di bagian rawat jalannya, jadi ke dokternya, jadi rekam medis ke dalam ruangan polinya ya, seperti itu. Kemudian ada selanjutnya ada apoteker. Ini lulusannya S1 apoteker. Ini yang dibutuhkan 1 orang, nanti tempatan sendiri instalasi farmasi. Yang selanjutnya ada asisten apoteker. Ini untuk lulusannya D3 farmasi, dan yang dibutuhkan 1 orang, nanti penempatannya di instalasi farmasi. Dan yang terakhir ini ada binatu, lulusannya SMA dan membutuhkan 1, nanti untuk penempatannya yaitu instalasi laundry ya, nanti membantu yang laundry begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk pendaftaran, silakan teman-teman di sini ada persyaratan umumnya ya. Kalau yang tadi persyaratan khusus, kemudian ini persyaratan umumnya yaitu warga negara Indonesia berusia maksimal 35 tahun, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara, kemudian tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik, kemudian memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan ya yang sesuai formasi jabatan, melampirkan sertifikat keahlian yang dimiliki, diutamakan berpengalaman kerja dalam bidangnya. Kemudian untuk persyaratan khususnya sendiri yaitu berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B, kemudian IPK ini minimal 3 dalam skala 4, kemudian untuk jabatan perawat, kemudian instalasi laboratorium, fisioterapi, apoteker, kemudian asisten apoteker ya, istilahnya tenaga kesehatan, melampirkan surat tanda registrasi yang masih berlaku. Ini wajib ya teman-teman, silakan teman-teman bisa melampirkan untuk sertifikatnya. Kemudian tata cara mendaftarnya yaitu yang pertama, teman-teman silakan untuk mengirimkan berkas lamaran ya. Pengelamar yang memenuhi persyarat pengiriman berkas lamaran yang disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh pelamar dengan menyebutkan jabatan yang akan dilamar dan ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Yang selanjutnya ada scan daftar riwayat hidup, kemudian scan kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian foto berwarna background merah ya. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau yang mau melamar itu backgroundnya berwarna merah bukan biru ya. Kemudian selanjutnya ada scan asli ijazah dan transkrip nilai yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian surat akreditasi program studi minimal B dan surat tanda registrasi yang masih berlaku untuk tenaga kesehatan, dan scan sertifikat keahlian yang dimiliki, dan yang terakhir scan surat keterangan pengalaman kerja jika ada. Nah, bagaimana sih cara mendaftar atau menguploadnya? Nanti kita akan membahasnya. Ini adalah websitenya, silahkan teman-teman nanti bisa langsung masuk saja ke website yang di sini yaitu di bit.ly rekrutmen RSND 2022, dan paling lambat ini tanggal 3 Januari 2022 pukul 12 WIB ya. Dan untuk ketentuan lain ini bisa teman-teman baca ya. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan, dan ini jika terbukti nanti pada saat mendaftar memanipulasi data, nanti teman-teman akan gugur
dalam tahapan seleksi, dan apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tapi tidak mengikuti keseluruhan kegiatan pembekalan pegawai mitra, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal tes tulis nanti diumumkan di hari Rabu tanggal 5 Januari 2002 di website resmi dari RS Nasional Diponegoro. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya mendaftar atau mengupload dokumen yang tadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk saja ke ini ya, di bit.ly kemudian garis miring dan R-nya besar ya, rekrutmen kemudian RSND 2022. Jadi teman-teman bisa langsung masuk saja ke websitenya, ini di bit.ly rekrutmen RSND 2022. Ini teman-teman besar kecilnya harus diperhatikan, dan kita akan coba masuk ke websitenya di sini ya. Atau teman-teman lebih mudah nanti tinggal mengklik link di deskripsi video ini ya, karena teman-teman lebih mempermudah. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti ini salah ya teman-teman. Jadi kita teliti kembali untuk informasinya di sini, yaitu bit.ly rekrut, ini berarti pakai T ya teman-teman, T rekrutmen. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah nanti akan muncul tampilan yang seperti ini ya. Kita langsung copy saja. Nah, nanti kalau benar tampilannya akan seperti ini ya teman-teman semua. Dan atau teman-teman lebih mempermudah, silahkan teman-teman masuk yang di awal tadi, yang di atas ini ya. Kemudian di sini ada link upload lamaran, ini tinggal teman-teman klik saja. Nanti akan sama saja ya dengan yang kita tadi masukkan yang bit itu ya. Atau teman-teman ya lebih mudahnya tinggal klik saja link di deskripsi video ini. Dan untuk isinya apa yang harus teman-teman isi, yang pertama ada email di sini ya. Silahkan teman-teman bisa langsung memasukkan email teman-teman semua. Ini hanya contoh saja ya, jadi teman-teman tidak saya mengisinya asal ya. Nah, ini yang pertama ada email. Kemudian yang selanjutnya ini ada nama lengkap. Untuk nama lengkapnya silahkan teman-teman disertakan dengan gelar ya. Jadi sama teman perawat Eskomnos atau AMD ini ya, proses disimpan. Jadi setiap kali teman-teman akan mengisi ini akan langsung disimpan. Kemudian nama ini nama lengkap tambah gelar, jadi ada dua. Yang pertama nama lengkap, kemudian ini dengan gelar, kemudian alamat KTP teman-teman semua, kemudian ada alamat domisili, jika sama tinggal teman-teman samakan saja. Kemudian ada tempat lahir, ini silahkan teman-teman isi tempat lahir teman-teman. Kemudian ada tanggal lahir, yang selanjutnya ada usianya berapa yang di sini. Kemudian statusnya silahkan teman-teman bisa isi. Kemudian ada jenis kelamin, jenjang pendidikan S1. Jadi nanti teman-teman yang S1 nurse atau yang tadi nurse itu ada yang profesi, silahkan diisikan saja yang S1. Kemudian jurusannya silahkan teman-teman isikan jurusan sesuai dengan jurusan teman-teman semua ya. Selanjutnya ada asal sekolah atau universitas. Kemudian IPK, ini jangan sampai salah juga untuk IPK, dengan untuk pengisiannya bisa dengan koma ya. Kemudian nomor WhatsApp, ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman silahkan isi dengan nomor WhatsApp teman-teman semua, kalau bisa nomor WhatsApp dan HP ya, yang nanti akan dihubungi melalui nomor ini. Selanjutnya ada pengalaman kerja jika ada. Jika masih fresh graduate, tulis saja fresh graduate gitu ya. Kalau sudah ada pengalaman tinggal tulis. Kemudian apakah Anda sudah melakukan vaksin, jika sudah ya. Kemudian ini berapa kali. Kemudian selanjutnya jabatan yang dilamar, ini ada jabatan yang teman-teman inginkan ya. Saya contohkan perawat, ini silahkan teman-teman, karena ada dua tadi perawatnya, silahkan sama aja, ini tinggal satu aja perawat. Kemudian yang selanjutnya ada klik selanjutnya ya teman-teman semua. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah halaman terakhir, yaitu mengupload berkas-berkas teman-teman. Ada surat lamaran, kemudian dari hidup, KTP, pas foto, ijazah, transkrip nilai, akreditasi, studi, STR, sertifikat, kemudian sertifikat tambahan, kemudian sertifikat boncare untuk formasi perawat jalan, kemudian KTA, kemudian sertifikat keahlian lain, dan yang terakhir ada surat pengalaman jika ada. Jika tidak ada, tidak usah diisi begitu ya. Dan di sini jika teman-teman ini ya, dan silakan teman-teman bisa lihat saja
Jika sudah ini yang tadi juga, jika masih ada yang salah tinggal teman-teman kembali saja, ini sudah tersimpan dan teliti kembali, teliti lagi ya dari awal sampai akhir dan terutama di nomor HP karena memang teman-teman akan dihubungi. Jika sudah benar kita lanjutkan di berikutnya dan kita upload ya. Yang sudah ada di sini tinggal klik saja di sini, kemudian ini pilih file. Yang selanjutnya yaitu seperti biasa tinggal klik saja ini ya contohnya, kemudian teman-teman tinggal upload di sini, klik, kemudian tinggal ini udah mengupload ya, dan otomatis akan ada tampilan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu teliti lagi seperti biasa, dan yang paling akhir yaitu teman-teman tinggal mengirimkan data di ini, klik ya, otomatis nanti akan terkirim ke HRD atau panitia seleksi dari rekrutmen di Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Universitas Diponegoro. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi apa saja yang dibuka dan bagaimana sih cara mendaftar di Rumah Sakit RSMI Nasional Diponegoro. Dan mungkin cukup sekian saja informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat dan jangan lupa ikuti kita di Instagram di @lowongan_kesehatan dan @lokermedis_baru. Dan buat teman-teman semua juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, like serta mengkomen ya, dan menyalakan notifikasinya beserta men-share ke teman-temannya. Dan cukup sekian saja dari admin, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.